Cek. Ya, halo semuanya. Di video ini gue mau bahas soal gitu. Sekaligus kita mereview terkait materi analisis kesesuaian bacaan gitu. Di video sebelumnya gue udah ngasih sekitar 4 pendekatan yang bisa kita lakukan ketika bertemu soal analisis kesesuaian bacaan, di mana yang pertama ya kita harus memperhatikan informasi penting pada bacaan. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan klaim yang ada di bacaan, terutama klaim kuat dan lemah gitu. Terus yang ketiga, kita juga harus melihat hubungan sebab akibat yang ada di bacaan. Dan yang terakhir, kita harus menguji pilihan atau opsinya satu persatu. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Perhatikan bacaan di bawah ini. Selain membawa bahaya, banjir juga membawa nutrisi dan komponen penting untuk kehidupan. Nah, ini jadi informasi penting pertama nih. Banjir membawa nutrisi komponen penting untuk kehidupan. Banjir musiman dapat memperbaharui ekosistem dan membantu lingkungan tanah sekitar untuk menjadi lebih subur. Nah, ini informasi penting yang kedua, di mana banjir dapat memperbarui ekosistem dan membantu lingkungan tanah sekitar untuk menjadi lebih subur. Nah, ini kemudian informasi penting ketiga. Banjir tersebut mengangkut nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan bahan organik ke tanah sekitarnya. Intinya bacaan ini memberikan gambaran tentang dampak positif gitu. Dampak baik adanya banjir musiman. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan yang benar? Nah, opsi A. Nitrogen dan fosfor adalah nutrisi yang dapat membahayakan tanah di lingkungan. Nah, ini informasinya berlawanan. Jadi, klaim bahwa membahayakan tanah itu nggak sesuai dengan klaim bahwa banjir membawa dampak baik gitu untuk tanah. Gitu. Klaim bahwa nitrogen dan fosfor itu adalah nutrisi penting gitu justru untuk tanah. Opsi B, bahan organik hanya bisa didapat ketika banjir musiman terjadi. Nah, ini juga informasi yang tidak dijelaskan di bacaan bahwa selain dari banjir musiman, bahan organik seperti nitrogen dan fosfor itu didapat dari mana. Jadi ya ini juga tidak benar. Jadi klaim hanya bisa itu klaim yang berlebihan. Nah, kita lihat opsi C. Banjir yang terjadi musiman banyak mengangkut nutrisi penting bagi tanah sekitarnya. Nah, ini pernyataan yang benar, yang sesuai dengan informasi di bacaan. Di mana di kalimat kedua kita bisa lihat bahwa banjir musiman memperbarui ekosistem, membantu lingkungan untuk jadi lebih subur gitu. Terus di bagian terakhir, banjir tersebut, nah ini kan mengacu pada banjir musiman kan, di mana dia mengangkut bahan organik gitu, mengangkut nutrisi penting ke tanah sekitarnya. Jadi opsi C benar. Tapi kita harus lihat dulu nih opsi D dan opsi E gitu, untuk memastikan bahwa opsi C lah yang paling sesuai gitu, paling benar. Opsi D, tanah sangat membutuhkan banjir musiman, baik yang secara alami maupun karena ulah manusia. Nah, ini sebenarnya agak out of topic gitu. Jadi agak di luar konteks. Terutama kalimat karena ulah manusia gitu. Dimana itu nggak dibahas di bacaan kan. Jadi yang dibahas di bacaan ya banjir musiman. Tuh. Jadi klaim bahwa dia sangat membutuhkan itu agak di luar konteks. Nah, yang terakhir, kesuburan tanah hanya bisa didapat saat musim banjir tiba. Nah, ini juga klaim yang berlebihan. Jadi, kata hanya bisa itu adalah kata yang ya punya klaim berlebihan dan gak sesuai dengan informasi yang dibacaan. Kayak gitu. Nah, lanjut nih ke
contoh yang kedua, di mana ini sebenarnya artikelnya masih lanjutan dari contoh soal yang pertama. Ketika air surut pasca banjir musiman meninggalkan sedimen dan nutrisi di dataran banjir yang menjadi pupuk alami. Pupuk alami yang kaya ini meningkatkan kualitas tanah dan berdampak positif pada pertumbuhan tanah. Nah, ini ada dua informasi penting nih, di mana air surut pasca banjir musiman itu ninggalin sedimen dan juga ninggalin nutrisi di dataran banjir yang menjadi pupuk alami gitu. Nah, pupuk alami ini nantinya bisa meningkatkan kualitas tanah dan berdampak positif pada pertumbuhan tanaman sehingga meningkatkan produktivitas ekosistem. Nah, kemudian ini ada informasi penting lagi nih. Peradaban kuno pertama kali muncul di sepanjang delta sungai yang banjir musiman, seperti Sungai Nil di Mesir karena menyediakan tanah subur untuk lahan pertanian. Nah, ini adalah informasi penting yang terakhir gitu. Jadi, peradaban kuno itu pertama kali munculnya di delta sungai yang mengalami banjir musiman, yaitu di delta Sungai Nil. Oke, kita lihat opsi A. Apakah manakah yang tidak benar gitu? Opsi A. Sedimen dan nutrisi dari banjir berdampak positif bagi tanaman. Apakah ini sesuai? Ya, ini sesuai ya, karena ada di informasi penting yang kedua, di mana pupuk alami dari sedimen pasca banjir berdampak positif bagi pertumbuhan tanaman. Jadi kan kita lihat ada hubungan sebab akibat kan, di mana sedimen dan nutrisi pasca banjir itu berdampak pada peningkatan kualitas tanah dan berdampak positif bagi tanaman. Jadi opsi A ya benar, sesuai dengan hubungan sebab akibat di informasi penting pertama dan kedua. Opsi B, Sungai Nil yang mengalami banjir musiman membantu menyediakan lahan subur. Nah, ini juga benar, ada di kalimat terakhir. Opsi C, banjir yang terjadi secara musiman bisa meningkatkan produktivitas ekosistem gitu. Nah, ada ternyata nih bahwa banjir menyebabkan tertinggalnya sedimen dan nutrisi yang kaya akan pupuk alami. Pupuk alami bagus untuk produksi tanaman. Nah, dampaknya lagi itu adanya peningkatan produktivitas ekosistem. Jadi secara hubungan sebab akibat opsi C ini sesuai. Ya, berarti kan jika P maka Q, jika Q maka R kan. Maka pernyataan bahwa P maka R itu adalah pernyataan yang valid. Nah, opsi D, kesuburan lahan pertanian di delta Sungai Nil tidak dipengaruhi oleh banjir musiman. Nah, klaim bahwa dia tidak dipengaruhi itu adalah klaim yang tidak sesuai dengan informasi di bacaan. Dikarenakan kan fakta yang ada di bacaan menyatakan bahwa banjir musiman itu berdampak pada kesuburan tanah untuk lahan pertanian di delta Sungai Nil. Jadi opsi D tidak benar. Opsi E, kualitas tanah di sekitar dataran banjir dipengaruhi oleh sedimen pasca surutnya air banjir. Nah, ini juga sesuai dengan informasi di bacaan. Jadi jawabannya adalah D.